Haleluya. Shalom saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita membuka kitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Haleluya. Mazmur dari Raja Daud. Daud menulis beberapa kitab Mazmur atau beberapa Mazmur yang dirangkum dalam buku Mazmur ini, dan ada Mazmur yang akan kita baca hari ini, yaitu Mazmur pasal 27, yang bagi saya ini Mazmur yang cukup unik, sebab dari satu pasal ini sedikitnya telah tercipta 4 lagu. Dulu ada ragu yang diambil dari ayat yang pertama, ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, ya. Tahun 80 kali ya. Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut, dan seterusnya. Lalu ayat yang keempat itu ada seorang hamba Tuhan juga yang menulis lagu dari ayat ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, gitu ya. Lalu ayat yang ke-6 itu diciptakan juga lagunya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, ya. Lalu yang saya tahu lagu yang Ibu Sonya pernah nyanyikan, ya, dari ayat yang ke-13, ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Yahweh, gitu ya. Jadi Mazmur ini unik saudara, dan hari ini saya ingin kita melihat apa yang ada dalam kehidupan Raja Daud sehingga dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita membaca lebih dahulu Mazmur ini. Dari ayat yang pertama saja kita baca sampai ayat yang ke-14 secara bersama-sama, atau Alkitabnya sama semua, ya. 2, 3. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku, kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang yang berbuat jahat datang mendekat kepadaku untuk makan dagingku, para lawanku dan orang-orang yang memusuhi aku datang kepadaku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Yahweh, itulah yang ku usahakan, supaya aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Sebab pada masa kejahatan Dia akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Dia akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dia akan mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuhku di sekelilingku, dan aku mau mengorbankan kurban-kurban sorak-sorai di kemahnya. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku, ya Yahweh, ketika aku berseru, dan kasihanilah aku, dan jawablah aku. Hatiku setuju denganmu, carilah wajahku. Aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Janganlah berpaling dari hamba-Mu dalam amarahmu. Engkau telah menjadi penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku, ya Elohim keselamatanku. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambut aku. Ajarlah aku di jalan-Mu, ya Yahweh, dan tuntunlah aku pada alur-Mu yang rata, karena pengintaianku. Janganlah menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku, karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku, dan orang yang menghembuskan kekerasan.
Jikalau aku percaya, aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang hidup. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat, dan Dia akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat ini, terutama ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara, ayat yang pertama terutama, maka kita melihat bahwa Daud itu adalah seorang yang tidak memiliki rasa takut. Dalam ayat yang pertama dia justru bertanya, kepada siapakah aku harus takut? Lalu bagian yang kedua, kepada siapakah aku harus gentar? Dia tidak menemukan satu pribadi atau satu sosok yang dapat membuatnya merasa takut. Seolah-olah Daud ini orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Walaupun konon kabarnya tubuhnya kecil. Waktu Daud mengalahkan Goliat, dia masih sangat muda, wajahnya masih kemerah-merahan, tidak pernah punya pengalaman sebagai seorang prajurit. Tapi dia menghadapi Goliat dengan tidak gentar sedikit pun. Dia maju menghadapi Goliat dengan yakin. Istilah sekarang PD abis. PD abis, tidak ada khawatirnya sama sekali. Dia maju dengan tenang dan dia memutar umbannya seperti biasanya dan dia melepaskannya dengan tepat. Daud tidak punya rasa takut sama sekali. Dia adalah orang yang berjiwa besar. Begitu kira-kira saudara. Sementara barisan Israel dalam keadaan yang ketakutan. Waktu itu ada satu fenomena yang menarik bagi Daud. Sebab di lembah, di bukit sini dan di bukit sana, berdiri dua kelompok yang siap perang, tapi tidak pernah turun ke lembah untuk berperang. Pada zaman dulu saudara, kalau orang mau berperang, mereka berdiri di bukit satu dan bukit satu. Lalu lembah akan memisahkan mereka. Kemudian kedua kelompok ini akan turun sama-sama ke lembah dan mulai peperangan di lembah. Tapi Daud melihat fenomena yang lucu ketika dia datang untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Daud disuruh ayahnya, Daud, pergi kau bawa makanan tuh kakak-kakak. Dia datang sana, dia lihat, apa ini? Yang sebelah sana mencemooh, yang sebelah sana dengan berani memaki-maki dan mengeluarkan seluruh makiannya. Yang sebelah sini nggak berani apa-apanya, berdiam. Termasuk Saul yang gagah perkasa, yang katanya dari bahu ke atas lebih dari semua orang Israel. Tidak satu pun barisan Israel bisa menghujat Goliat, sementara Goliat menghujat-hujat orang Israel dan Tuhannya orang Israel, yaitu Yahweh. Kemudian Daud bertanya, ada apa ini? Siapa orang itu yang berani-berani mencemooh barisan Israel? Daud tidak punya rasa takut. Itulah Daud, saudara. Tapi ada satu hal yang Daud takuti. Saudara, biasa beberapa dari kita punya hal yang paling kita takuti. Betul, saudara? Anak saya badannya besar, lebih besar dari saya. Tapi dia takut sama binatang kecil yang namanya kecoa. Jadi kalau dia berjumpa dengan kecoa, dia bisa lari dari tempat itu, ya, lari secepat-cepatnya karena dia takut sama kecoa. Beberapa orang punya rasa ketakutan pada suatu hal tertentu. Ada orang yang takut ketinggian, ya. Dulu ada film namanya The A-Team. Salah satu dari tim ini badannya besar, orang negro, ya, besar, dengan kalung-kalung yang unik. Tapi dia paling takut terbang naik pesawat. Beberapa dari kita mungkin punya rasa takut pada suatu hal. Pak siapa? Pak Bun. Pak Bun takut apa? Takut tinggi. Berarti sama ya? Nggak pernah naik pesawat? Naik pohon nggak berani. Oh gitu. Pesawat masih bisa ya. Jadi beberapa orang takut pada sesuatu secara khusus. Saya orang yang dulu takut kecoa juga. Tapi saya berusaha mengalahkan rasa takut.
Satu hari saudara, saya jumpai kecoa masuk ke dalam mobil saya. Dan saya bongkar mobil itu, saudara. Saya harus dapatkan kecoa itu. Karena saya sudah terbayang. Nanti sementara saya nyetir, dia masuk ke dalam baju saya, wah repot ini. Jadi saya bongkar karpetnya, saya temukan, akhirnya ketemu juga. Saudara, Daud tidak takut apapun, tapi satu hal yang dia takut. Dan hari ini kita pun harus takut hal itu. Amin. Apa yang Daud takuti? Mari kita lihat saudara, ayat yang ke-5. Daud berkata demikian kepada Tuhan, sebab pada masa kejahatan dia akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Amin. Dia akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dia akan mengangkat aku ke atas gunung batuku. Lalu dia berkata, ayat yang ke-9 kita lompat, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku, janganlah berpaling dari hambamu dalam amarahmu. Engkau telah menjadi penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku, ya Elohim keselamatanku. Saudara, dari satu sosok yang pemberani ini, dari satu pribadi yang tidak punya rasa takut terhadap apapun, Daud sangat takut pada satu hal, yaitu kalau dia ditinggalkan Tuhan. Daud berkata dalam ayat yang ke-9, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Daud sangat takut kalau wajah Tuhan tidak lagi dihadapkan kepada dia. Dalam bilangan ada doa berkat yang diajarkan Tuhan, yang harus dilepaskan oleh seorang imam, yang bunyinya, kiranya Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Kiranya Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan kiranya Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Saudaraku, Daud tahu bahwa sejahtera dan damai, yaitu shalom, itu datang hanya dari wajah Tuhan yang dihadapkan kepada dia. Saya memiliki anak 3, saudara. Yang pertama sudah kuliah, yang kedua masih SD kelas 3, yang ketiga ini masih baru 3 tahun. Yang ketiga ini unik, saudara. Beberapa kali dia menghadapi maut dan Tuhan melepaskan. Dan dia sangat dekat dengan mamanya, ya, anak laki. Jadi dekat sama mamanya. Dia tidak punya takut, anak ini. Kalau anak saya yang pertama, saudara, kalau dia sudah masuk mobil, anaknya tenang. Sudah duduk ya duduk. Sampai di tujuan baru dia. Jadi dia nggak pindah-pindah. Yang anak ketiga ini, anaknya itu nggak bisa diam. Beberapa kali jatuh nggak punya rasa takut, nggak kapok-kapok. Udah dibilang, King, namanya King, jangan loncat-loncat seperti itu, nanti jatuh. Tetap dia juga loncat-loncat. Jangan naik-naik. Ya kalau sudah naik kursi, sudah naik di sender kursi ini, kalau dia seperti motor terjun, jangan nanti jatuh. Nggak ada takutnya, saudara. Tapi dia sangat ketakutan kalau mamanya tidak dia lihat. Dia sangat ketakutan kalau mamanya tidak mau menghadapkan wajahnya kepada dia. Jadi kalau mamanya lagi marah, saudara, misalnya dia dikasih makan susah, ya, tinggal lalu pergi, dia kebingungan dan dia cari mamanya, cari maminya, dia ayun maminya, mami marah ya, mami baik deh. Dia mulai rayu, saudara, lalu dia mulai tarik muka maminya. Mungkin maminya tadinya nggak mau lihat, saudara. Dia tarik muka maminya sampai dia bisa pastikan maminya mau memandang dia dengan kasih. Dia sangat khawatir kalau maminya tidak mau memandang dia.
Dia sangat takut kalau dia kehilangan orang tuanya. Saudara, Daud tidak takut apapun, tapi satu hal yang Daud takut, kalau Tuhan meninggalkan dia. Sehingga dia berkata, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku, janganlah berpaling dari hambamu dalam amarahmu. Daud tahu kalau dia melakukan kesalahan, Tuhan tidak mau memandang dia, dan itu adalah satu bahaya yang paling mengancam hidupnya. Ada orang yang tidak berasa kalau Tuhan tidak lagi memandang dia. Ada orang yang lebih baik Tuhan tidak ada beserta dia daripada dia kehilangan handphone. Saudara, hari-hari ini saya melihat kebanyakan dari kita sudah terikat pada benda ini ya, smartphone dan handphone dan sebagainya. Saya ingat dulu sebelum handphone itu menjadi sesuatu yang dipakai oleh kebanyakan orang, kita pergi keluar rumah sampai jauh pun nggak bawa apa-apa, nggak khawatir. Ya, ada telepon umum, nggak ada telepon umum ya nggak apa-apa. Mau pergi keluar kota, mau kemana tidak khawatir. Tapi sekarang keluar rumah, ya, udah di jalan baru ingat, aduh, handphone saya ketinggalan, BB saya ketinggalan, smartphone saya ketinggalan, balik lagi saudara. Padahal tadi juga lupa berdoa, tapi nggak masalah pergi. Tapi begitu pergi lupa handphone, balik lagi. Waktu saya ke Israel, saudara, ada satu ibu, kami sudah berangkat dari hotel. Waktu itu kita di Yerusalem, sudah berangkat dari hotel mau ke kunjungan. Sudah di tengah jalan, saudara, dia baru ingat BB-nya ketinggalan di hotel. Lalu ribut ibu, kita harus balik. Suami tanya, kenapa? BB saya ketinggalan. Ya sudahlah, kenapa sih, kita kan lagi ziarah ini. Nggak bisa, nanti ada orang lain. Memang ibu ini kalau di Jakarta super sibuk ya dalam pekerjaannya. Nggak bisa, pokoknya kita harus ribut. Akhirnya kita balik, saudara. Balik satu bus ke hotel, karena ibu ini nggak mau, kalau perlu dia turun, dia cari kendaraan kembali ke hotel demi satu benda itu. Tapi Daud, dia takut kalau Tuhan meninggalkan dia. Saudara, ada satu hal yang perlu kita takuti, yaitu kalau Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada kita. Itu sebabnya peliharalah hidupmu, sehingga Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada engkau. Daud berkata, janganlah berpaling dari hambamu karena amarahmu. Daud tahu kalau Tuhan melihat sesuatu yang tidak layak dalam hidup kita, Dia tidak memalingkan wajahnya pada kita. Sedangkan waktu Yesua disalib, Dia berseru dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Yesua merasa Bapa tidak memalingkan wajahnya kepada dia. Saudara, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu Yesua menanggung segala dosa isi dunia, termasuk dosa kita, maka Bapa memalingkan wajahnya, dan Yesua menangis. Ini salah satu dari 7 perkataan Yesua di kayu salib yang terkenal. Dan salah satunya adalah ketika dia berseru, dia bukan takut menghadapi salib, dia takut kalau cawan itu menyebabkan dia terpisah dari Bapa. Saudara, satu hal yang perlu kita takuti dan sangat kita hindari, yaitu supaya Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari kita. Amin. Amin. Jadi Daud adalah orang yang sangat berani, tapi dia takut pada satu hal ini, kalau Tuhan meninggalkan dia. Sebab itu saudara, peliharalah hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini saya melihat bahwa Tuhan mulai memurnikan umatnya. Tuhan mau mulai mendapatkan umat yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan siap untuk mewarisi kerajaan surga. Itu hal yang pertama, saudara. Dan yang kedua saya ingin sampaikan kepada Anda dan bagikan kepada Anda,
apa yang menjadi kekuatan Daud. Kalau tadi apa yang ditakuti Daud, sekarang kita akan melihat saudara, apa yang menjadi kekuatan daripada Raja Daud sehingga dia tampil sebagai orang yang berani. Kita melihat ayat yang kelima, yang pertama saudara. Daud berkata demikian dalam Mazmurnya, sebab pada masa kejahatan dia akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Daud memiliki rahasia yang pertama, yaitu dia punya tempat persembunyian. Ini bukan bunker seperti punya Saddam Hussein. Ini bukan bunker yang melindungi dia dari serangan musuh. Pada zaman dulu tidak ada bunker. Ini juga bukan goa di mana dia bisa aman di dalamnya. Ini bukan tempat khusus yang dibangun manusia. Ini tempat yang tidak nampak secara fisik. Ini yang disebut tempat tersembunyi. You are my hiding place. Engkaulah tempat persembunyianku. Daud punya tempat tersembunyi, yaitu di dalam Tuhan. Saudara, jika engkau orang yang dikategorikan di dalam Tuhan, maka saya percaya engkau tidak perlu takut apapun. Amin. Saudara, hari ini mungkin Anda mendengar, ya, ada satu gerakan yang cukup membuat kita khawatir. Ya, ISIS-nya, Jawa itu ISIS itu silir adem, ya. Tapi ini bukan ISIS versi Jawa, ini ISIS versi Irak. Tadi malam saya melihat di berita, orang-orang Irak mulai eksodus, dengan mobilnya mereka angkut semua perlengkapan hidup mereka, karena rumahnya sudah tidak aman. Rumahnya sudah tidak aman dari gerakan ini. Mereka eksodus keluar, gak tahu mau kemana. Mereka tinggal di bawah pohon. Kasihan orang-orang Irak yang Kristen. Mereka sedang ketakutan karena gerakan ini gerakan yang cukup sadis. Mereka menyembelih manusia, bukan dengan pisau tajam, dengan pisau tumpul. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat tayangannya di video, tapi waktu itu tidak dijelaskan gerakan apa. Tapi sekarang ini jelas, mereka mengangkat dan mempersembahkannya kepada ilah itu, sambil mengucapkan pujian kepada ilah, kepada Tuhan. Ini gerakan yang menakutkan. Dan saya melihat bahwa mengapa sedang datang ke Indonesia, ke Malaysia kok enggak? Nggak tahu ke Malaysia datang nggak ya? Tapi sepengetahuan saya enggak. Karena di Indonesia yang saya pelajari, ISIS ini dia ingin membela ketauhidan A. Jadi mereka ingin memurnikan nama A dari faham-faham yang menyekutukan A dengan pribadi lain. Dan kita tahu di kekristenan di Indonesia, Syria, ya, mereka masih menggunakan nama A dalam kekristenan. Inilah yang ingin diserang oleh ISIS. Ini dalam pemikiran saya, sehingga kita bersyukur kita adalah gereja-gereja yang sudah tidak lagi bersinggungan dengan nama itu. Jadi kalau gerakan ini memang Tuhan izinkan untuk memurnikan, membersihkan gereja, saudara, inilah saatnya kita menyampaikan kebenaran. Amin. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita dikategorikan orang yang di dalam Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang 84, mari kita melihat saudara, seorang pemazmur juga menyampaikan satu keyakinannya dalam ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Dia berkata demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. In God, bukan with God saja yang perlu kita alami. Kekuatannya di dalam Engkau. Jalan-jalan raya ada di dalam hatinya. Ayat yang ke-7, meski melewati lembah baka, mereka akan membuat itu mata air.
Bahkan hujan awal akan berselubung berkat. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan, waktu dia menghadapi lembah baka, maka lembah baka itu akan ditransform menjadi apa? Tempat yang penuh dengan mata air. Amin. Kalau engkau ada di dalam Tuhan dan engkau menghadapi masalah, percaya soal masalah itu akan dirubah Tuhan menjadi berkat bagimu. Amin. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami ketika masalah datang, ternyata disitulah Tuhan menghadirkan berkat. Daud berkata, dia menghidangkan pesta di hadapan lawanku, kata dia. Jadi di dalam Tuhan adalah tempat yang paling tepat. Paulus juga berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya saudara, apa yang membuat kita dikategorikan orang yang di dalam Tuhan? Mari kita membuka surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Apakah orang yang di dalam Tuhan itu adalah orang yang ada di dalam gereja setiap minggu? Ternyata belum tentu. Orang yang di dalam Tuhan memang harusnya dia ada di gereja di setiap minggu. Tapi orang yang ada di gereja, di dalam gereja setiap minggu, belum tentu dia di dalam Tuhan. Setuju? Betul saudara? Orang yang ada di dalam Tuhan, pastilah kalau ibadah dia ada di dalam gereja. Kalau hari ibadah dia tidak mudik tidak hilir mudik ke sana kemari, dia ada di dalam gereja. Tapi orang yang di dalam gereja, bahkan orang yang pelayanan, ada di dalam pelayanan, belum tentu dia ada di dalam Tuhan. Mari kita melihat dengan kacamata firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima saya menemukan definisi dari in God atau di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita melihat mulai ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dia berkata demikian. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita telah mengenal Dia, manakala kita dapat memelihara perintah-perintahnya. Ayat yang keempat, siapa yang mengatakan aku telah mengenal Dia tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, yaitu firman Tuhan, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Jadi orang yang tidak memelihara firman Tuhan, maka firman tidak ada di dalam dirinya. Di mana firman itu? Firman masih ada sekedar di otaknya. Firman ada di Alkitab, tapi firman tidak ada di dalam dirinya. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-4 sekali lagi, siapa yang mengatakan aku telah mengenal Dia tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Ayat yang kelima, namun siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya ia kasih Elohim telah disempurnakan. Sesungguhnya di dalam Dia kasih Elohim telah disempurnakan. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang memelihara perintah Tuhan. Salah satu cirinya apa? Coba kita lanjutkan ayat yang ke-7 saudara. Saudara-saudara, aku tidak menuliskan kepadamu perintah yang baru, melainkan perintah lama yang dari semula terus kamu pegang. Perintah yang lama adalah firman yang telah kamu dengar dari semula. Aku sedang menuliskan lagi perintah baru kepadamu, apa yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, karena kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar sekarang bersinar. Siapa yang mengatakan berada di dalam terang dan membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan hingga sekarang. Jadi di dalam Tuhan berarti kita memelihara firman Tuhan. Dan firman Tuhan apa yang paling utama dalam hidup kita? Yesus mengajarkan yang paling utama, kasihlah Yahweh Elohim. Dan yang kedua yang sama dengan kasihlah sesama manusia. Jadi ternyata saudara, yang membuat kita ada di dalam Tuhan, waktu kita punya kasih. Kemarin saudara saya BBM ke kawan saya, seorang hamba Tuhan.
Mereka 3 bersaudara, semua laki. Semua sudah menikah dan sampai hari ini nggak punya anak. Dulu saya tahu 3 ini nggak pernah cocok, nggak saling ngomong. Padahal tinggal satu rumah, Surabaya. Orang tuanya sudah meninggal. Yang satu jadi hamba Tuhan yang paling bontot, yang 2 yang satu pelayanan di gereja tapi bukan hamba Tuhan, yang satu jemaat biasa. Kemarin saya butuh nomor telepon dari yang paling tua, kalau misalnya yang paling tua. Kebetulan nomornya hilang karena saya ganti nomor. Saya tanya kepada yang bontot, yang hamba Tuhan ini, minta dong nomor HP dan PIN BB si ini, si kakaknya yang paling tua. Saya kira mereka sudah saling baik, karena yang ini hamba Tuhan, saudara. Saya nggak nyangka sampai hari ini. Bahkan nomor telepon pun dia nggak mau simpan. Dia bilang tidak ada. Dia panggil saya Kak. Nggak ada, Kak. Coba tanya pada si Anu. Saya tahu dia memang tidak mau simpan. Saya bilang ini, kamu gimana sih? Tanya dong. Saudara, ada dalam pelayanan, bukan hanya ada di dalam gereja, ada di dalam pelayanan, tapi tidak bisa berdamai. Berkhotbah sana sini, tapi mengkhotbahi dirinya tidak. Inilah fenomena akhir zaman, di mana orang ada di dalam gereja, ada dalam pelayanan, tapi juga tidak memiliki kasih. Ini yang paling berat. Tantangan gereja adalah bagaimana kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Dan yang paling sulit mengasihi orang adalah orang yang dekat. Betul, saudara? Orang yang gak dekat, dia mau salah, besok kita udah lupa. Dan istilah sekarang emang gua pikirin. Tapi kalau orang dekat, lagi suami atau wah, bisa bertahun-tahun simpan kesalahan, simpan amarah, tetap satu rumah. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita hari ini, kalau kita mau seperti Daud, maka kita harus ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Di dalam Tuhan artinya memelihara firman-Nya, memelihara kasih-Nya. Seperti Yesua mengasihi kita, maka Dia katakan, kasihlah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Yang kedua, saudara, saya menemukan rahasia dari kekuatan Daud. Mari kita melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Yang pertama, jadi Daud ada di dalam Tuhan sehingga dia tidak pernah takut apapun. Meskipun katanya ayah dan ibuku meninggalkan aku, katanya gak apa-apa, tapi Tuhan jangan tinggalkan aku. Itu kata Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang 17 ayat yang ke-45, kita akan membaca ayat 45 dan ayat 46. Daud berkata demikian. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Oh, banyak sekali senjatanya. Pedang di mana kira-kira ya? Di sarungnya kali ya. Nah, masih 2 kan? Pedang di sarung, 1 tombak, 1 lembing. 3 senjatanya mulia. Dan itu senjata yang besar-besar. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang telah engkau cemooh. Saudara, yang kedua, saya melihat bahwa Daud itu adalah seseorang yang tidak pernah membandingkan masalah atau musuhnya dengan dirinya, tapi dia selalu membandingkan masalah
membandingkan musuhnya dengan Tuhannya yang besar. Amin. Amin. Daud tidak pernah membandingkan Goliat dengan dirinya yang kecil. Kalau dia punya cara berpikir gini, dia tidak akan menawarkan dirinya kepada Saul untuk maju memerangi Goliat. Dia akan pulang ke rumah, lebih baik aku menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahku daripada menghadapi manusia ini yang besar. Tapi Daud punya cara berpikir yang perlu kita adopsi, yaitu dia tidak pernah membandingkan musuhnya dengan dirinya, tapi dia membandingkan musuhnya dengan Tuhan yang besar, yang punya gelar Yahweh Sebaot, Yahweh Tuhan semesta alam, yang tidak pernah dapat dibandingkan dengan apapun, sehingga masalah yang sebesar apapun akan nampak kecil jika dibandingkan dengan Tuhan. Setuju saudara? Amin. Saudara, jika engkau menghadapi masalah dan masalah itu Anda bandingkan dengan kemampuan Anda menyelesaikan masalah, maka Anda akan melihat satu batu besar yang ada di depan mata. Mungkin batu itu tidak terlalu besar, tapi karena Anda taruh persis di depan mata, maka itu akan menutup seluruh pandangan. Betul saudara? Batu yang sekecil ini, kalau kita taruh di depan mata kita persis, maka kita tidak dapat melihat apa-apa. Wanita-wanita yang datang ke kubur Yesua, mereka berunding dan mereka mengatakan, bagaimana kita akan menggulingkan batu yang besar itu? Pertanyaan ini datang dari cara mereka berpikir. Kita wanita, batu itu besar, bagaimana caranya? Tapi mereka maju terus, mereka bergerak terus ke kubur. Dan ketika mereka tiba di kubur, mereka telah mendapati batu itu sudah terguling. Saudara, kalau Anda membandingkan masalah dengan Tuhan, maka masalah itu akan lalu kelihatan kecil. Kita akan lihat pengalaman bangsa Israel. Mari kita membuka Bilangan pasal yang ke-13, saudara. Saya menemukan di situ bangsa Israel, yaitu 10 pengintai, memiliki kelemahan sebelum mereka berperang. Dalam Bilangan pasal yang ke-13, kita melihat ayat yang ke-31. Nanti selengkapnya kita bisa baca di rumah. Atau mulai ayat yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu. Ini kata pasti diucapkan dalam pengurapan. Ini kata pasti diucapkan dengan keyakinan kepada Tuhan. Amin. Jangan kata pasti diucapkan karena hal-hal yang tidak jelas. Kata pasti yang diucapkan karena keyakinan kepada Tuhan. Mereka berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, yang 10, kita tidak sanggup untuk maju kepada bangsa itu karena dia lebih kuat daripada kita. Saudara, 10 orang ini membandingkan suku Enak yang raksasa itu dengan diri mereka. Ya jelas jauh, saudara. Ini raksasa-raksasa dibandingkan dengan mereka yang kategori normal. Ayat 32. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintainya di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Ini imajinasi yang sudah menakutkan diri sendiri, padahal belum terjadi. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Ayat 33, coba. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal daripada raksasa. Dari mana raksasa ini? Dalam Kejadian pasal yang ke-6 Anda akan menemukan ada tragedi di situ, sehingga kelahiran raksasa terjadi. Ya. Ayat yang ke-33 bagian B. Maka di mata kami menjadi seperti apa? Belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Jadi waktu 10 pengintai ini membandingkan suku Enak dengan dirinya, lalu mereka sudah punya satu perbandingan. Kita nampak seperti belalang di hadapan orang Enak. Belalang itu diinjak sedikit sudah mati.
Saudara, tapi Daud dia tidak pernah membandingkan masalah dengan dirinya. Dia selalu membandingkan problem dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda punya masalah, saudara, mari lihat masalahmu dan sandingkan masalahmu dengan Yahweh Tuhan kita. Amin. Dan tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Tapi kalau masalah itu kita sandingkan dengan diri kita, apalagi kita taruh di depan pandangan kita, maka dia akan menutup seluruh visi kita. Dan Daud memiliki satu cara berpikir yang patut kita adopsi hari ini. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita tetap membuka 1 Samuel pasal 17. Saya ingin menunjukkan kepada Anda ada satu hal yang dimiliki Daud yang penting juga kita pelajari. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 atau mulai ayat yang ke-33. Dan Saul berkata kepada Daud, engkau tidak akan sanggup pergi kepada orang Filistin itu untuk bertarung dengan dia. Saudara, Saul telah memvonis Daud, gak mungkin kamu sanggup. Lawang aku saja yang lebih besar dari kamu, gak sanggup. Karena engkau masih muda, kata Saul, dan dia adalah prajurit sejak masa muda. Saudara, Saul mengetahui bahwa Goliat itu orang yang sudah dipersiapkan sejak masa kecil. Keberhasilan di masa depan ternyata disiapkan sejak kecil. Itu Goliat. Di Palestina, anak-anak dari kecil, umur 8 mungkin 10 tahun, sudah diperkenalkan dengan AK-47. Sementara anak-anak kita masih pakai senapan plastik. Senapan plastik. Yang bunyi mulutnya. Kena kamu, der. Mereka sudah pakai AK-47. Bukan masalah latihan nembak, tapi latihannya bagaimana seorang anak kecil tega membunuh. Ini yang sulit. Mungkin dari kita nggak ada yang tega membunuh orang, betul? Ya kan? Bunuh binatang aja kita nggak mentolor. Tapi anak-anak kecil di Palestina sudah dilatih bagaimana hati mereka menjadi dingin seperti es dan menarik pelatuk sehingga orang yang di depan mereka itu mati. Ini yang paling sulit, dan itu dilatih sejak kecil oleh tentara Palestina. Saul berkata, Daud, Goliat itu dari kecil, dari muda maksud saya, itu sudah seorang prajurit. Nah, kamu apa? Kamu dari muda belajar apa? Saya mau tanya, dan anak muda sini, apa yang kamu pelajari hari ini untuk masa depan? Oh, saya masa depan mau jadi dokter, Pak Pendeta. Jadi hari-hari ini saya sedang belajar apa? Biologi. Oh, bagus. Saudara, Daud mau berperang. Dia merekomendasikan dirinya sebagai apa? Coba kita lihat, saudara. Ayat 34. Ayat 34, Daud berkata demikian. Lalu Daud berkata kepada Saul, hambamu ini, begitu merendahkannya dia di hadapan Saul, hambamu ini. Dia nggak bilang saya, enggak. Hambamu ini. Dia seorang yang humble, rendah hati. Amin. Hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Apa hubungannya? Apa hubungannya mau bertarung dengan Goliat dengan pengalaman sebagai gembala? Memang kemudian Daud mengatakan, ketika singa dan beruang datang serta merampas seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar dan memukulnya serta melepaskannya keluar dari mulutnya. Dan apabila dia bangkit melawan aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Daud merekomendasikan dirinya sebagai seorang yang berpengalaman mengalahkan singa dan beruang. Tapi bisa saja Saul saat itu berkata, Daud,
Ini bukan singa dan beruang. Kalau dia hanya sekuat singa dan beruang, dari tadi kita sudah bunuh Goliat. Betul saudara? Lalu kamu hanya punya pengalaman mengalahkan singa dan beruang. Ini bukan rekomendasi yang cocok untuk kamu. Tapi saya melihat satu nilai yang penting yang Daud miliki dalam ayat 34 bagian pertama, saudara. Dia berkata begini, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba ayahnya. Dalam terjemahan Elahi dikatakan, hambamu ini sudah biasa. Ada satu kebiasaan, ada satu kehidupan yang dia pelihara sejak dia muda, yaitu dia menjadi anak yang taat di bawah otoritas ayah. Lalu mungkin kita bertanya lagi, lalu apa hubungannya Pak Pendeta dengan pertarungan lawan Goliat? Daud, saya pernah dengar dia adalah anak yang rejected. Dia kemungkinan anak dari perselingkuhan ayahnya, sehingga tubuhnya berbeda dengan kakak-kakak, dan umurnya juga jauh beda. Sementara kakaknya tinggi besar tegap. Anda ingat waktu Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih raja dari salah satu anak Isai. Dikonteskanlah anak-anak Isai. Lalu Samuel berkata, nggak ada. Tuhan bilang nggak ada. Lalu Samuel tanya, Isai, ada lagi nggak anak? Masih ada nggak? Oh ada. Tapi di sana dia, di kandang, di padang penggembala. Lu kenapa? Kenapa nggak dipanggil? Kenapa kok disingkirkan? Ini cara Isai menyingkirkan anaknya. Dia malu kalau anak itu ada di rumah, sebab anak itu tidak sah. Dia kasih mainan 2-3 ekor kambing domba. Ini mah bukan pengembalaan, cuma 2-3 ekor kambing domba. 2 kalau yang satu sakit, 3 kalau semua sehat. Ya kan saudara? Kalau satu sakit cuma 2 yang dia gembalakan. Kalau semua sehat 3. Panggil dia, kata. Lalu ternyata Daud yang dipilih oleh itu. Daud adalah anak yang rejected, tapi dia berusaha tetap submit kepada orang tuanya. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang anak kepada orang tua. Ini hal yang penting yang harus kita miliki jika kita mau berhasil. Ada satu istilah yaitu first thing first. Hal yang pertama harus diutamakan. Kalau Anda memakai kemeja, saudara, saya senang dengan ilustrasi yang saya temukan. Kalau Anda mau pakai kemeja, kancing pertama itu harus masuk di lubang pertama, betul? Kadang-kadang kita cepat-cepat, ya, pria terutama ya, pakai kemeja. Cepat-cepat, nggak lihat kaca kan? Tangan ini sepertinya sudah lancar memakai kancing. Kancing pertama kita masukkan di lubang yang kedua, terus yakin bahwa benar. Sampai terakhir kok nggak dapat lubang lagi. Ternyata yang pertama salah. Kalau yang pertama salah, berikutnya akan salah. Saudara, hal yang paling utama Daud menemukan, yaitu bagaimana sikapnya kepada orang tua sebagai anak yang bijak. Dalam Amsal dikatakan, Amsal pasal yang 10 kalau saya tidak salah, menjanjikan berkat bagi seseorang, dan itu dimulai dari menjadi seorang anak yang bijak, seorang yang taat dan dapat dipercaya. Dia akan menjadi orang yang diberi otoritas. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan yang kedua, Paulus juga menggambarkan bahwa kita harus taat dan hormat kepada orang tua. Orang tua di dalam Tuhan dan orang tua kami. Sebab supaya lanjut umurmu di bumi.
Amin. Daud menang melawan Goliat karena dia adalah seorang anak yang taat. Tunduk kepada orang otoritas adalah sesuatu yang penting untuk kita mendapatkan otoritas. Saya kita membandingkan dengan satu kisah, saudara. Kisah singkat dalam Matius pasal yang ke-8. Coba kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-8. Kita akan menemukan di situ pernyataan dari seorang perwira. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Dan ketika Yesua datang masuk ke Kapernaum, Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesua masuk ke Kapernaum, Kapernaum ini kota yang dikenal banyak terjadi mujizat. Seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh dengan sangat tersiksa." Demikian kata perwira itu. Ayat 7, dan Yesua berkata kepadanya, "Setelah datang aku akan menyembuhkan dia." Seperti biasa Yesua akan datang dan mendoakan yang sakit. Ayat yang ke-8. Dan seraya menanggapi perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku." Rumahnya maksud. "Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga seorang manusia di bawah otoritas. Aku adalah seorang bawahan," katanya. Kalau dia seorang perwira, tapi dia mengakui dia adalah orang di bawah otoritas. "Aku adalah manusia di bawah otoritas yang mempunyai prajurit." Jadi kenapa dia punya prajurit? Sebab dia juga punya atasan. Dia bisa punya prajurit karena dia punya atasan. Lalu dia berkata, "Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini," dan dia melakukannya. Perwira ini menyampaikan sesuatu yang kemudian Yesua kagumi, dan dia berkata, "Tidak pernah kudapati iman seperti ini di antara orang Israel." Iman yang seperti apa? Iman yang mengerti bahwa dia punya otoritas ketika dia hidup di bawah otoritas. Perwira ini katakan, "Aku ini seorang yang di bawah otoritas, tapi aku juga punya prajurit yang kalau aku katakan A, dia akan melakukan A, dan kalau aku katakan B, dia akan melakukan B." Kenapa? Karena dia melihat saya tunduk pada otoritas di atas saya. Betul nggak, saudara? Saudara, saya mau tanya kepada Anda. Kalau seorang pemimpin pujian di tempat ini berkata kepada Anda, "Mari kita bangkit berdiri." Kenapa Anda bangkit berdiri? Karena sang pemimpin pujian, Anda tahu dia adalah orang yang ditunjuk oleh seorang yang punya otoritas di atas dia, benar? Itu ibu gembala atau koordinator. Misalnya ada koordinator puji sembah gitu ya. Kalau tiba-tiba datang satu orang sebelum ibadah, lalu dia nyelonong datang ke depan, lalu dia memegang mic dan dia berkata, "Mari saudara kita bangkit berdiri." Orang itu Anda tidak kenal, dan setahu Anda dia bukan ditunjuk oleh gembala setempat. Apakah Anda mau bangkit berdiri? Anda mulai tengok kiri kanan. Siapa? Betul? Anda ingat ada anak-anak dari Imam Skewa dalam Kisah Rasul pasal 19. Ya kalau nggak salah. Yang mencoba mengusir roh jahat seperti Paulus mengusir roh jahat. "Demi nama Yesua, aku usir engkau." Lalu roh jahat ini balik bilang,
Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, Polos aku tahu. Tapi engkau siapa? Lalu anak-anak imam, saudara, anak-anak pendeta kira-kira gitu, diterkam oleh orang yang kerasukan dan lari tunggang langgang. Kenapa mereka tidak punya otoritas dalam nama Yesua? Apakah nama Yesua itu tidak punya kuasa? Tidak. Mereka tidak punya otoritas sebab mereka tidak hidup di bawah otoritas. Daud tahu bahwa kalau dia mau punya otoritas, dia harus hidup di bawah otoritas. Saudara, dalam praktek kita menggunakan iman dalam kekristenan kita, saya mau sampaikan kepada Anda, kalau Anda mau mengklaim janji firman Tuhan pada hal tertentu, maka kita harus dapat dipercaya pada hal itu. Contoh, saudara, kalau Anda mau mengklaim janji firman Tuhan, ini bicara menggunakan otoritas, tentang berkat. Biasanya kita mengklaim janji firman Tuhan gitu. Tuhan, saya percaya Engkau memberkati usaha saya dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati usaha saya begini. Kita mau menggunakan otoritas dalam nama Yesus untuk menarik berkat Tuhan. Tapi saya ingatkan, kalau Anda tidak hidup di bawah otoritas dalam bidang keuangan, maka engkau tidak punya otoritas dalam bidang itu. Di sini paling pojok, saudara, ada lubang yang namanya persembahan per bulan atau persepuluhan. Yang kedua persembahan misi. Yang ketiga persembahan uang, sewa ruang ibadah. Saya mau tanya, dari tiga ini mana yang wajib? Persebu, masukkan uang Anda, lalu masukkan amplopnya ke sini. Ini lubangnya kurang besar, saya usul diperbesar. Dulu pernah sudah di Jumat, saya bikin lubang kayak gini, lalu satu Jumat bilang, bro, kenapa bro? Lubangnya kekecilan bro. Loh kenapa? Tadi saya mau masukin nggak muat, jadi saya bawa pulang lagi. Dia memang membawa perbulan yang banyak semua. Waktu itu kami belum menggunakan cara transfer. Ya, sekarang sudah dua cara, bisa kontan, bisa transfer. Tapi kalau yang besar-besar mereka kebanyakan transfer praktis. Jadi dia bawa, misalnya 10 juta sudah, nggak masuk bro. Oh gitu ya. Jadi saya bawa pulang lagi dulu. Sejak itu saya besarkan juga. Tapi dikasih trik supaya orang-orang iseng tidak bisa. Karena kadang-kadang ada juga namanya orang iseng ya. Saudara, kalau Anda hidup di bawah otoritas dalam bidang keuangan yang ditandai dengan engkau setia mengembalikan milik Tuhan, Anda bisa mengklaim janji firman Tuhan? Bisa. Amin. Kenapa Daud berani berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Sebaot, Tuhan barisan Israel, dan engkau akan kujadikan seperti salah satu dari binatang itu yang telah dia kalahkan. Mengapa Daud berani dengan mulutnya mengucapkan perkataan iman? Karena dia yakin bahwa dia telah hidup di bawah payung otoritas. Amin, saudara. Kalau kita hidup di bawah otoritas seorang pemimpin yang mengcover kita, maka kita bisa yakin mengklaim janji firman Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak yakin, kita taat pada firman Tuhan, taat kepada pemimpin, kita nggak yakin juga untuk mengklaim janji firman Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat, kalau Anda tidak taat pada bidang keuangan, bagaimana Anda yakin Tuhan akan memberkati Anda? Doamu tidak berkuasa. Sebab apa? Engkau tidak punya ketaatan pada bidang itu. Contoh yang kedua, kalau kita mendoakan orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, tapi di rumah
hancing dikit kita cari. Hancing. Mana itu? Apa itu? Stop cold. Stop cold. Bagaimana kita mau berkuasa mendoakan orang sakit? Tuhan kita sendiri hancing dikit cari stop. Anda masih percaya ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus? Amin. 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 Kalau Anda mau mengalami kuasa mendoakan orang sakit sembuh, saudara. Saya pernah mendengar ada teorinya, minimal 200 kali mendoakan orang. Maksudnya Anda harus rajin melakukannya, amin. Dan hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Amin. Saudara, kami di rumah sudah 10 tahun kira-kira tidak mengkonsumsi obat. Sampai anak saya yang paling kecil itu yang 3 tahun sudah tahu kalau dia sakit, dia minta perjamuan. Kami perjamuan. Oh, kita angkat. Bahkan dia sudah hafal, sudah hampir hafal. Aku percaya kalau bilur-bilur Yeshua, udah Yeshua, nggak mau Yesus dia. Kalau bilur-bilur Yeshua, aku sembuh. Kalau dia berdoa, Pak Yahweh, bukan Bapak. Kadang-kadang dia singkat Pak W. Namanya anak kecil. Dia tadi pagi, dari malam dia angkat. Lalu pagi agak panas. Saya udah bingung. Aduh, gimana ini? Gak mungkin saya batalkan pelayanan kan? Tapi anak ini harus ikut mamanya ke gereja. Lalu sementara mamanya mandi, saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyatakan firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit king disembuhkan. Saudara, ini anak sedang lemes. Dia sudah tertidur, sudah lemes, mukanya sudah mulai merah, sudah demam. Luar biasa Tuhan. Selesai doa, demamnya turun. Langsung dia turun dari tempat tidur. Dia minta makan, dia lari-lari main. Saya bilang Tuhan dahsyat. Amin. Tapi itu dibayar dengan ketaatan. Tidak menggunakan obat. Saya tidak membuat Anda bingung. Jadi saya harus minum obat atau enggak. Maksud saya ini sebuah contoh. Kalau kita mau punya otoritas dalam bidang A, maka kita harus taat pada bidang. Amin. Kalau Anda mau punya otoritas dalam keuangan, Anda harus punya ketaatan hidup di bawah otoritas dalam bidang keuangan. Sehingga Tuhan akan membela dan menjadikan engkau orang yang diberkati. Amin. Jadi kita menemukan 3 rahasia dari hidup Daud. Yang pertama, dia punya tempat persembunyian, yaitu di dalam Tuhan. Amin. Yaitu hadiratnya. Yesus berkata, kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalammu, maka mintalah apa saja akan kuberi. Dulu saya nggak mengerti, saudara, apa maksudnya engkau di dalam saya di dalam engkau. Coba saya tunjukkan kepada Anda, Pak Bun, coba Pak Abun. Bun ya. Abun. Apa maksudnya? Naik satu langkah lagi, Pak. Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku. Mari kita salaman. Saudara lihat 2 tangan kami. Tangan Pak Bun ada di dalam tangan saya. Benar? Benar atau enggak? Dan tangan saya di dalam tangan. Betul kan? Benar enggak? Tangan Pak Bun ada di dalam tangan saya. Tapi pada saat yang sama, tangan saya juga ada di dalam tangan. Ini bicara apa, saudara? Kesepakatan, persekutuan, dan komitmen. Anda mau menjadi orang yang seperti ini dengan Tuhan? Amin. Kalau Anda seperti ini dengan Pak Bun, misalnya Pak Bun seorang miliarder, misalnya. Lalu hari ini saya jabat tangan, apa yang akan terjadi? Transfer akan terus terjadi. Amin.
Pak Bung, saya butuh 500, bukan 500 perak, 500 juta hari ini. Oke, sebentar saya transfer ya. Karena pernah terjadi seperti ini. Benar Pak? Tapi jangan coba hanya berjalan berdampingan lalu minta transfer 500. Thank you, Pak. Silakan dulu. Kita dengan Tuhan pun harus begitu. Punya kesepakatan, punya komitmen, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Maka engkau akan tampil sebagai pemenang seperti dalam hal ini. Mari kita tunduk kepala.